Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Dunia Berita dengan berita-berita terhangat, terupdate di hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap! Terancam hukuman mati, Ricky Rizal dan Kuat Maruf dituntut 8 tahun penjara. Apa pertimbangan jaksa? Suara.com, Jaksa Penuntut Umum, JPU, resmi menjatuhkan tuntutan kepada dua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Ricky Rizal dan Kuat Maruf dengan masing-masing hukuman penjara selama 8 tahun. Di mana diketahui, dalam dakwaan jaksa sebelumnya, 5 orang terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Ricky Rizal dan Kuat Maruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kelimanya dikenakan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP Jo pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Mereka terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Namun dalam sidang dengan agenda tuntutan di PN Jakarta Selatan, Senin, 16 Januari 2023, kemarin, jaksa menuntut terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf dengan hukuman 8 tahun penjara. Lantas apa pertimbangan jaksa? Tuntutan bagi Ricky Rizal. Dalam berkas tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Hal yang memberatkan tuntutan Ricky Rizal adalah perbuatan Ricky yang menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sehingga mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, serta Ricky yang berbelit-belit, tidak mengakui, dan tidak menyesali perbuatannya saat memberikan keterangan di depan persidangan. Selain itu, jaksa menilai Ricky Rizal tidak sepantasnya melakukan perbuatan tersebut sebagai aparatur penegak hukum. Sedangkan hal meringankan menurut JPU, yakni terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, serta memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami, penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ucap Rudi. Bagaimana dengan Kuat Maruf? Dalam sidang di hari yang sama, Kuat Maruf juga dituntut jaksa dengan hukuman 8 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun, kata JPU Rudi Irmawan saat membacakan tuntutan di hadapan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin. Sama seperti Ricky, jaksa berkesimpulan, terdakwa Kuat Maruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Hal yang memberatkan tuntutan Kuat Maruf adalah perbuatannya yang menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga menyebabkan duka mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, jaksa menilai Kuat Maruf bersikap berbelit-belit, tidak mengakui, dan tidak menyesali perbuatan-perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Maruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat, tambah JPU. Sementara itu, hal meringankan dalam tuntutan Kuat Maruf, menurut JPU, ialah terdakwa tidak pernah dihukum, berlaku sopan di persidangan, tidak memiliki motivasi pribadi, dan hanya mengikuti kehendak dari pelaku lain. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami, penuntut umum dalam perkara ini, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, 1. Menyatakan terdakwa Kuat Maruf terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, kata Rudi. Selanjutnya, dia meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di berita-berita kami.